Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua Swelling yang berkata agar semua pasukannya memanfaatkan luka Ye Chen untuk membunuhnya. Para prajurit itu pun mengerti dan langsung menyerang Ye Chen. Bahkan karena serangan tersebut sampai membuat ledakan di tempat Ye Chen berada. Tetua Swelling penasaran apakah Ye Chen sudah berhasil dibunuh. Namun ternyata Ye Chen masih juga belum mati. Tetua Swelling tak menyangka jika Ye Chen benar-benar sangat kuat. Sedangkan Ye Chen mulai mengeluarkan dua pedangnya. Tetua Swelling menegaskan karena Ye Chen telah terluka parah, jadi lebih baik kita melanjutkan serangan. Sementara di Istana Tianxuan, sang ratu mengatakan bahwa Ye Chen telah membuka batas warisan darah. Master Fuya bertanya, apakah batas warisan darah yang Anda maksud? Ratu Tianxuan menjawab, itu adalah keadaan setelah garis keturunan disatukan sepenuhnya. Dan setelah kondisi tersebut diaktifkan, kecepatan, kekuatan, dan prinsip semuanya akan meningkat pesat. Master Fuya berkata, jadi sepertinya kondisi itu mirip dengan saat Ye Chen mengaktifkan mode iblis. Namun saat ini peningkatannya jauh lebih kuat dari teknik iblis. Tetapi Ratu Tianxuan menjelaskan, tak pernah ada seorang pun yang memiliki tubuh suci kuno bisa membuka batas warisan darah. Yang kemungkinan hal ini adalah sebuah tanda. Kembali pada Ye Chen yang terkejut karena melihat warna darahnya yang berubah menjadi hitam. Sedangkan tetua Swelling kembali menggunakan teknik pembantaian darah. Bahkan karena teknik itu sampai menumbalkan beberapa prajurit miliknya sendiri. Ye Chen berkata bahwa tetua kalian benar-benar gila, tapi kalian masih rela bertarung demi dirinya. Seorang prajurit menjawab, meskipun kami menyerah, kau tak akan pernah membiarkan kami pergi. Ye Chen menegaskan, semua yang kau katakan memang benar. Jadi, ayo kita bertarung sampai mati. Ye Chen segera menghempaskan dua serangan pedangnya. Sedangkan tetua Swelling menambahkan kekuatannya menggunakan nyawa para prajurit. Serangan dari Ye Chen kini tak berpengaruh sedikit pun pada tengkorak darah. Dan kini tibalah saatnya tengkorak tersebut yang membalas serangan Ye Chen. Kemudian datang naga Long Ye yang terkejut karena Ye Chen menggunakan teknik batas warisan darah. Sementara itu, Ye Chen dapat dengan mudahnya menghancurkan serangan dari tengkorak darah. Lalu datang juga tetua Jiang beserta dengan yang lainnya. Tetua Su bertanya jenis darah apakah sebenarnya yang ada dalam tubuh Ye Chen dan apa sebenarnya yang telah dia alami selama 3 tahun ini. Kaisar Pedang memberitahu bahwa yang dipegang oleh Ye Chen adalah pedang ilahi roh darah. Bahkan dirinya juga bisa mengalahkan pasukan roh darah sendirian. Dan itu semua adalah pencapaian yang luar biasa. Tak berselang lama, Chu Xuan juga telah sampai di sana. Dirinya mengatakan, biarkan aku membantumu untuk menghabisi mereka semua. Tetapi naga Long Ye justru malah menghentikannya dengan sebuah rantai. Chu Xuan bertanya apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan. Dan apakah kau akan kembali menyegelku seperti waktu pertama kali aku kembali? Naga Long Ye menjelaskan,
bahwa saat itu aku menyegelmu agar kau tak berkeliaran lagi. Cusuan menegaskan jika sekarang ini Ye Chen sedang dalam bahaya, tetapi dirimu malah diam saja, tak berniat untuk membantunya. Tanpa diduga, Chuling dan Patriark Hao Tian juga telah hadir di sana. Chuling bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada kakak. Dengan kesal, Cusuan menjawab, kau tanyakan saja langsung pada Naga Long Ye. Chuling pun bertanya, mengapa kau menyegel kakakku? Naga Long Ye tak menjawab dan justru menyegel Chuling beserta Patriark Hao Tian. 灭的只剩下血灵老祖一人。你为什么要困住我姐姐？还封印住我，不让我帮她。你们还是老实点吧。 Chuling tentu tak percaya mengapa Naga Long Ye malah menyegel dirinya. Ia berkata, jika kau tidak melepaskan segel ini, maka aku akan menggunakan teknik rahasia ilahi untuk menghadapimu. Mendengar ancaman dari Chuling Naga Long Ye merasa khawatir. Dan dirinya menjelaskan bahwa semua ini kulakukan demi kebaikan Ye Chen. Cusuan menuntut agar Naga Long Ye memberitahukan penjelasan yang sebenarnya. Naga Long Ye menjawab, saat ini Ye Chen membutuhkan pembunuhan untuk menyelesaikan transformasinya. Jadi kehadiranmu tak hanya akan gagal membantunya, tetapi juga akan membuatnya jatuh ke dalam jurang kematian. Setelah mengatakan hal tersebut, Naga Long Ye segera melepaskan segel mereka. Chuling menenangkan sang kakak agar bersabar sebentar lagi, dan pasti kalian berdua bisa bertemu kembali. 我这都是为了叶晨好啊，不然我就用神上秘术对付你了。反而还会让他徒生几来完成真正的蜕变。一下你们就能重逢了。 Tetua Su mengatakan bahwa aku pernah mendengar formasi pembantaian darah itu sangatlah berbahaya. Namun aku juga tak tahu apakah Ye Chen bisa menghadapinya seorang diri. Naga Long Ye memberitahu dengan kondisinya saat ini tak akan ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika kedelapan raja datang untuk menyerang Ye Chen sekalipun. Tetapi Kaisar Pedang bertanya, apakah kau benar-benar yakin dengan perkataanmu? Lantas Naga Long Ye menjawab bahwa tubuh suci kuno yang telah bangkit tidak dapat ditekan oleh siapapun selain Kaisar, dan dirinya semakin dekat dengan keabadian. Meskipun tak dapat dikalahkan, tapi Ye Chen telah melampaui hal yang tabu. Kembali ke pertarungan, terlihat Ye Chen yang kembali menghempaskan serangannya. Bahkan Ye Chen berhasil menghancurkan formasi pembantaian darah tersebut, yang membuat para pasukan roh darah mati seketika. Tetapi Tetua Sueling mengatakan, jika diriku masih tak ingin mati. 他现在可是开启了血界限界，对图大阵凶悍无比，无限接近不灭不伤。你就这么确定？我不能。 Tetua Jiang menegaskan semua keluarga roh darahmu telah mati, namun kau masih saja ingin hidup. Kau memang benar-benar hanya mementingkan dirimu sendiri. Tetua Su mengatakan bagaimanapun Ye Chen tak akan membiarkannya melarikan diri. Tetua Sueling terus berusaha untuk pergi dari sana. Dirinya juga meminta para leluhur yang baru saja datang untuk segera menolongnya. Sedangkan Tetua Jiang berpikir apakah leluhur yang dipanggil Tetua Sueling adalah Raja Darah. Naga Long Ye menjelaskan bahwa keluarga roh darah dan klan darah memiliki hubungan yang dekat, dan mereka juga berasal dari klan yang sama di masa lalu. Chuling mengatakan meskipun seperti itu, Tetua Sueling pasti akan tetap mati. Hal itu dikarenakan 3 tahun yang lalu Ye Chen berhasil membunuh Raja Darah di depan ratusan ribu kultivator di istana Haus Darah. Jadi sekarang jika Ye Chen ingin membunuh Tetua Sueling, maka akan sangat mudah. 就永绝后患吧！竟然还怕王！老祖救我！ 叶晨是不会放过他的。 这家和血族有极深的渊源。 Dari kejauhan terlihat Xiao Chen dan tetua pengawal. Tetua itu bertanya apakah kita harus bersiap untuk perang. Karena para pasukan klan darahlah yang ingin memulai pertempuran lebih dulu.
Jadi, meskipun kita mengambil tindakan lebih dulu, maka kita tak akan bersalah. Xiao Chen menjawab bahwa dengan kekuatan bertarung yang dimiliki oleh Ye Chen, dirinya bisa saja menghabisi tetua Sueling sejak lama. Namun mengapa Ye Chen sengaja membuatnya melarikan diri dan masuk ke dalam pasukan klan darah? Jadi tentu saja pasti Ye Chen mempunyai alasan karena melakukan hal itu. Xiao Chen juga menjelaskan jika Ye Chen sudah lama mengetahui klan darah akan datang membunuhnya. Oleh karena itu, dirinya hanya perlu pembunuhan untuk menyelesaikan transformasinya. Jalan yang diambil oleh Ye Chen untuk menjadi seorang kaisar bukanlah hal yang mudah, tapi dirinya berhasil melewati banyak penghalang dari semua itu. 要一场屠戮完成蜕变，是他计划中的一环。想灭他早灭了，不是踏着尸山血海冲出来的。自古以来，哪个皇者不是这样？ Pasukan klan darah mulai mengeluarkan kekuatan mereka untuk menyerang Ye Chen. Namun dengan begitu mudahnya, Ye Chen mampu menghindari semua serangan tersebut. Dirinya juga dapat menghabisi para pasukan klan darah hanya dengan satu kali tebasan. Culingar mengatakan, berapa banyak orang lagi yang akan kau habisi untuk janjimu pada Ruyan? Dan jika suatu hari aku mati, apakah kau juga akan melakukan hal yang sama untukku? Tak hanya itu saja, Chu Xuan juga berkata, apakah pembunuhan ini kau lakukan demi daomu ataukah demi bukti cintamu? Kaisar Pedang berucap bahwa Ye Chen telah membuat pencapaian yang luar biasa. Tetapi Nagalongye bertanya, apakah kalian melihat saat Ye Chen bertarung, dirinya sama sekali tak menggunakan mata immortal? Tetua Jiang juga berpikir, mungkinkah untuk keluar dari Wu Daze, Ye Chen harus mengorbankan mata immortal miliknya. 是为了你的道，还是为了你的情？要屠多少人为他陪葬？非他能从无望大泽出来，不见这小子用过仙轮眼的。 Di sana, Ye Chen menegaskan karena semua akan dimanipulasi oleh surga dan kehilangan semua yang mereka sayangi. Maka aku akan melawan surga untuk mengendalikan takdirku sendiri. Kemudian keluar sebuah formasi kesengsaraan surgawi yang membuat Nagalongye terkejut. Ia tak percaya jika Ye Chen benar-benar melawan kehendak surga. Tetua Jiang bertanya, bukankah ini adalah sebuah bencana? Nagalongye berpikir jika itu memang bencana besar, maka kita harus pergi untuk menyelamatkan diri. Sedangkan di sana terlihat Ye Chen yang diserang oleh kesengsaraan petir surgawi. Namun dengan gerakan cepat, Ye Chen dapat menghindari serangan petir itu. Dan kini Ye Chen justru menantang agar petir tersebut datang untuk menyambarnya lagi. Petir tersebut datang kembali untuk menyambar Ye Chen. Bahkan karena terkena petir surgawi itu, Ye Chen sampai terpental ke tanah. 让我失去真爱的一切，这明显是冲着叶晨来的。难道不是天劫吗？居然还敢挑衅天道！ Ye Chen berkata, apakah sekarang kalian semua mulai takut padaku? Dirinya juga langsung melesat ke arah tetua Sueling dan segera membunuhnya. Ye Chen baru menyadari jika semua keluarga besar dari Chu Utara dan Istana Haus Darah telah datang. Ia mengatakan kalau seperti itu jangan harap kalian bisa selamat. Singkat cerita, 3 hari kemudian Ye Chen telah berhasil membantai mereka semua. Lalu setelah itu dirinya bertanya pada Chu Xuan, mengapa rambutmu memutih? Chu Xuan tak menjawab dan langsung menyuruh Ye Chen untuk beristirahat saja. Sehingga tiba-tiba tubuh Ye Chen terjatuh ke dalam pelukan Chu Xuan. Ye Chen memberitahu bahwa meskipun rambutmu memutih, tapi cintaku padamu tak akan pernah berubah. Sedangkan di Istana Haus Darah terlihat Patriark Yama yang muntah darah. Dirinya juga sangat kesal atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Ye Chen. 嗜血殿既然都来了，已经很累了，好好休息吧。你的头发怎么变成白色了？叶晨，
Xin berpindah ke tetua Jiang yang berkata, sudah hampir 1000 tahun aku hidup dan ini kali pertama aku melihat Beicu begitu tenang. Kakek juga lantas menyarankan, bagaimana menurut kalian jika kita mengerahkan pasukan surgawi untuk menyerang Beicu malam ini? Tetapi Kaisar Pedang menjawab, meskipun mereka telah dikalahkan, namun warisan mereka masih ada. Bahkan seluruh kekuatan tempur milik mereka jauh lebih kuat dari pasukan surgawi. Dan jika kita mendorong mereka terlalu keras, maka mereka pasti akan bertarung habis-habisan. Tetua Jiang membenarkan perkataan itu. Sementara Tetua Su berkata agar sebaiknya kita menunggu sampai Ye Chen membaik. Sedangkan di dalam tenda terlihat Ye Chen yang telah tersadar. Ye Chen kembali bertanya pada Cusuan, mengapa rambutmu memutih? Namun Cusuan menjawab, bukankah rambutmu juga sama sepertiku? Ye Chen terkejut mendengar perkataan itu, yang mana ternyata Ye Chen tak menyadari jika rambutnya sendiri sudah memutih. 咱这时候闯进北楚，北楚如此平静，依我看，穷寇勿迫。怎么，头发都白了？你的头发都白了，我的头发变白了。 Kemudian Ye Chen meminta agar Cusuan jangan meninggalkan dirinya lagi. Cusuan menjawab, aku pasti tak akan meninggalkan dirimu lagi. Sedangkan di istana Tianxuan, Master Fuya kebingungan mengapa Ye Chen tak bertanya tentang Cusuan yang pergi ke tanah terlarang Chu. Karena seharusnya dia memiliki banyak pertanyaan mengenai hal tersebut. Ratu Tianxuan menjelaskan mungkin Ye Chen tidak akan menanyakan hal itu sekarang. Karena mungkin Ye Chen tak berani mengungkapkan rahasia Cusuan dengan mudah. Bahkan jika dirinya bertanya, itu hanya akan sia-sia sebab Cusuan tak akan mengingat semua itu. Tak hanya itu saja, jika dia tahu segalanya, ia pasti tak akan kembali. Master Fuya mengatakan, jadi pedang Juxian tidak hanya mengendalikan Cusuan, tetapi juga menghapus sebagian ingatan miliknya. 真是皇上不急，太监急。为何要去大楚禁地？一揭开楚轩身上的秘密，人不问，不代表他不想问。诛仙剑不仅控制了他， Ratu Tianxuan membenarkan hal itu, sebab tak ada yang tahu betapa sulitnya bertarung dengan pedang Juxian untuk melindungi Ye Chen. Dan karena perlawanannya terhadap pedang itu, Ye Chen masih bisa hidup sampai sekarang. Master Fuya tak mengerti mengapa pedang Jisuan ingin sekali membunuh Ye Chen. Sang ratu mengatakan jika diriku juga tak mengetahui yang sebenarnya. Selain itu, negeri ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia yang tak bisa diuraikan. Di istana Haus Darah terlihat raja pemakan jiwa yang berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu. Tetapi Patriark Yama menjawab bahwa jutaan pasukan telah dibantai habis oleh Ye Chen. Jadi jika aku mengirim pasukan lagi, itu sepertinya akan sia-sia saja. Raja pemakan jiwa menegaskan jika seperti itu kita kirimkan 10 juta atau bahkan lebih banyak pasukan. Patriark Yama sangat kesal karena Raja pemakan jiwa menganggap semua hal ini sangat mudah. Karena meskipun banyak kultivator di Beicu, apakah mereka semua akan mendengarkan perintahku? 为何一定要解决叶辰？与诛仙剑斗得有多艰难？出兵也是一样的结果，这是最后的机会了。但他们肯听我号令吗？ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 96 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.